Shalom, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Gerbang Pemulihan. Kali ini saya akan membagikan materi tentang bayang-bayang kematian. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang kita masuk ke dalam bayang-bayang kematian. Tetapi Tuhan punya satu janji, Tuhan punya satu firman yang menguatkan orang-orang percaya, khususnya yang bisa menangkap pesan dari firman Tuhan. Bayang-bayang kematian itu bisa terjadi karena dalam kondisi tertentu Tuhan memproses kita, Tuhan melatih kita, dan Tuhan juga ingin kita naik kelas, naik level. Mari kita buka di dalam Mazmur 23 ayat 4. Saya akan bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman di sini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the valley of the shadow of death. Ya, bagaimana kondisi lembah kelam itu? Kata lembah itu kalau saya pelajari di dalam makna aslinya, itu satu kondisi di mana lembah ini sangat curam. Ya. Dan satu bentuk lembah di mana itu ada jurang yang sempit, sehingga siapapun yang masuk ke sana itu tidak bisa bergerak, bahkan mungkin sangat takut. Amplified Bible mengatakan, "Yes, so I walk through the deep sunless valley of the shadow of death." Dikatakan oleh Amplified Bible bahwa lembah ini itu sangat dalam dan tidak ada cahaya matahari di sana, sunless. Nah, sekarang arti daripada kematian dalam bahasa Ibrani yaitu Salmafet. Jadi ini lembah ya, lembah yang dalam. Death itu artinya kegelapan yang dalam. Arti kedua yaitu bayangan kematian. Arti berikutnya yaitu satu kesusahan, satu bahaya yang ekstrim, atau tempat mati, bayangan gelap. Jadi di dalam lembah kekelaman ini tidak ada harapan sebetulnya. Tetapi ada kabar baik buat saudara yang percaya firman Tuhan, bahwa di sini Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan, pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kalau kita mengaku anak Tuhan, kita berjalan di dalam firman, ketika kita masuk, kita pergi ke dalam lembah kekelaman itu, tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut bahaya? Ternyata Tuhan mengatakan seperti ini, Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada kata gada dan tongkat. Dalam bahasa Inggris gada diterjemahkan rod, bahasa Ibraninya sebet. Rod ini adalah satu tongkat kerajaan, artinya tanda otoritas. Jadi Tuhan Yesus yang kita sembah itu dia punya kekuasaan, punya tongkat kerajaan yang berotoritas, sehingga ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, gada tongkat kerajaan itu yang menghibur kita. Nah, lalu yang kedua itu tongkat. Ada perbedaan antara gada dan tongkat. Tongkat di sini bahasa Inggrisnya dikatakan your staff. Bahasa aslinya misenah misenet, yang artinya adalah tenaga, energi atau kekuatan. Jadi gada dan tongkat itu bicara tentang otoritas dan kuasa atau kekuatan itu yang menghibur kita.
Nah, ini berita baik buat kita semua, bahwa lembah kekelaman yang kita sedang masuki itu ada penyertaan Tuhan berupa otoritas dan tenaga. Jadi kita sebetulnya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ketika menghadapi lembah kelam. Walaupun di dalam lembah kelam itu kegelapan yang sangat gelap dan tempat orang mati, ya. Tetapi Tuhan memberikan janji bahwa gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Keadaan saudara hari ini saya tidak tahu. Tetapi satu hal yang saya tahu, ketika saudara mungkin saat ini menghadapi atau berada di lembah kekelaman atau bayang-bayang kematian, ingat pesan Tuhan ini bahwa gada Tuhan, tongkat kerajaan Tuhan itu akan, dan tenaga dari Tuhan itu akan menyertai kita, dan dua kekuatan ini, yaitu kuasa dan energi ini, akan membuat kita mampu melewati lembah kekelaman. Saya paham bahwa lembah kekelaman itu satu kondisi yang sangat tidak mengenakan, mungkin membuat kita stres, mungkin membuat kita sangat takut. Tetapi kalau kita melekat dengan Tuhan, ada satu janji yang luar biasa, ada satu firman bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya mau kesaksian bahwa lembah kekelaman yang pernah saya alami, di mana suatu kali saya berbisnis, ya, dan lembah bayang-bayang kematian ini yang saya hadapi saat itu benar-benar berat saat saya merintis bisnis, di mana dalam satu kondisi saya hampir tidak bisa makan, ya. Tetapi suatu kali saya tidak cerita ke siapapun. Suatu kali ada teman saya, teman persekutuan, datang ke tempat saya, dan dia memberikan saya satu amplop. Dan amplop ini dia mengatakan, aku nggak tahu, ya, kayaknya Tuhan memang gerakkan aku ngasih ini ke kamu, jangan lihat jumlahnya. Dan itu bagi saya satu penghiburan yang luar biasa. Gada dan tongkat Tuhan tadi yang saya rasakan, dan amplop itu berisi 20.000. Saat itu sangat besar jumlahnya bagi saya. Nah, inilah yang disebut bayang-bayang kematian, lembah kekelaman yang dimaksud oleh pemazmur. Bagaimana dengan keadaan saudara hari ini? Saya percaya bahwa kalau saudara menghadapi kondisi seperti itu, tidak perlu takut, tidak perlu stres, tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus, Gembalamu, itu yang memberikan penyertaan berupa gada dan tongkat. Ingat, gada itu bicara tentang otoritas. Jadi saudara sebetulnya punya otoritas itu, diberikan Tuhan, tidak hanya kepada murid-muridnya saat itu, dan juga tongkat atau energi, kekuatan yang akan Tuhan alirkan dalam kehidupanmu. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.